al-iltizamu syar'illahi wal amalis salih, yaitu kita memaksakan diri kita agar selalu berada dan mengamalkan syariat Allah. Jadi syariat Allah ini tidak perlu kita kawar-kawarkan, tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah. Kita negeri kaum muslimin, tapi tegakkan syariat Allah terlebih dahulu pada diri kita, keluarga kita. Semua kaum muslimin apabila telah melakukan itu secara otomatis, negeri yang kita cintai ini pasti akan menjalankan syariat Allah. Kalau memang setiap orang sudah menjalankan itu, di keluarganya juga dia menjalankan itu, tetap dia memaksakan diri untuk berada di syariat Allah dan mengamalkan amal soleh, insya Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila beramal, atqanahu, Rasulullah itu akan menekuni amalan itu. Rasul akan istiqomah di atas amalan tersebut. Sampai-sampai Aisyah mengatakan bahwa man sabara alaihi 12 raka'atan wajabat lahul jannah. Apabila seseorang dia tekun, dia istiqomah mengerjakan 12 rakaat salat sunnah, 12 rakaat ba'diyah dan qobliyah, maka diwajibkan baginya surga. Ini menunjukkan bahwa kita belajar, diajarkan oleh Rasul SAW untuk istiqomah. Bisa nggak satu hari ini kita di siang dan di malam harinya ba'diyah dan qobliyah bisa mengerjakan 12 rakaat? Enggak. Jadi setiap hari kita melakukan itu. Dan itu diajarkan oleh Rasul SAW kepada para sahabatnya. Dan ini tidak hanya kepada laki-laki, kepada perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, bahkan dalam hadis yang lain Ummu Habibah. Artinya perempuan juga, para ibu-ibu juga melakukan sholat ba'diyah dan qobliyah ini, yang istiqomah di atasnya. Ini sebagai contoh saja. Artinya tidak hanya qobliyah ba'diyah, amalan apa saja, kalau kita sudah melakukannya, tekuni amalan itu, walaupun sedikit. Kemudian berikutnya yang bisa mengantarkan kita kepada keistiqomahan adalah tadabbur. Kita berusaha mentadabburi kisah-kisah para nabi dan mempelajarinya untuk kita jadikan panutan hidup kita. Sekarang kan banyak sekali sarana untuk mengetahui kisah-kisah para nabi. Dalam Al-Quran banyak. Bagaimana keistiqomahan Nabi Ibrahim sampai beliau dibakar hidup-hidup. Kok bisa sampai bisa seistiqomah itu gitu. Ada orang yang soleh lagi selain para nabi dan para rasul, seperti kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka harus melarikan diri, menyelamatkan diri ke goa untuk bisa istiqomah di dalam beragama. Nah, kisah-kisah seperti itu bisa menumbuhkan keistiqomahan pada diri kita. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, ayat 120, kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Untuk apa Allah menceritakan kisah-kisah Rasul dalam Al-Qur'an? Kata Allah, ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk memberikan keteguhan, keistiqomahan kepada orang yang membacanya. Dia bisa ambil pelajaran. Jadi kisah para nabi dan para rasul dalam Al-Qur'an itu atau dalam hadis itu bukan hanya sekedar wawasan saja. Wah, saya punya ilmu sekarang, punya wawasan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ini masa dakwanya saja. Tapi kita harus ambil pelajaran. Kok luar biasa ya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, istiqomahnya luar biasa selama itu, padahal yang ikut dengan dakwah Nabi Nuh itu cuma sedikit, segelintir orang. Kok bisa masih istiqomah aja gitu. Nah, ini setelah kita membaca kisah itu ada renungan kita. Apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya supaya bisa mendatangkan keistiqomahan pada diri kita? Ya seperti itu. Jadi dihayati ketika kita membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul itu.